Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Turumdani, program studi pendidikan agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapan Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat yang tidak akan pernah habisnya selama kita hidup di dunia ini, seperti nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, apapun itu. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam atas kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sampai sekarang ini bisa kita rasakan udara-udara perdamaian agama kita ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada forum belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya agar kegiatan yang belajar yang kita lakukan itu barokah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan doa bersama. Doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kalaupun ada yang merasa sakit, ada pun yang hatinya lagi merasakan resah, gundah gulana karena sesuatu hal, Ibu berharap semoga kalian tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau izin interupsi anak-anakku sekalian. Sepertinya terdapat bangku kosong yang tidak terisi pada pagi hari ini. Mungkin ada teman-temannya yang tidak hadir. Oh, ada pastinya. Oh, sebelum memulai pelajaran Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk melengkapi apakah kalian lengkap pada pagi hari ini. Dimulai dari Anipa Iza. Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ada keterangannya? Gak ada, Bu. Gak ada. Kita kasih alpa saja ya. Ya. Terus yang kedua Arni Purnamasari. Hadir. Hadir. Kalau Baik Husnul Khotimah? Hadir. Hadir juga. Baik Siti Komariah? Tidak ada. Tidak ada. Ada keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Baik, terus Baik Ashari Soraya Fitriani? Hadir. Hadir. Oke. Cahaya Zain Najwa Aryani? Hadir, Ibu. Hadir juga. Rajin kayaknya ya. Eni Mariani? Hadir. Hadir. Kurnia Azmi? Hadir. Hadir. Kurnia paling rajin nih kan, gak ada alpanya. Terus Linda Sari? Hadir. Hadir juga. Linda juga rajin. Terus Ratna Habilin Asnayu? Hadir. Hadir. Rosmayantika? Tidak ada. Nggak ada. Ada keterangannya nggak ini? Izin. Izin apa nih? Izin keluarga apa gimana? Nggak tahu, katanya izin aja, Ibu. Baik, terus Sylvia Ratnasari? Hadir. Soleh Setiawan? Tidak ada. Nggak ada. Dia gimana ini? Berhenti? Nggak tahu, Ibu. Udah nggak jarang masuk lagi dia. Nggak sering masuk ya? Iya, masuknya cuma sekali doang. Gimana dong? Terus lanjutin aja ya. Terus yang selanjutnya itu ada Rosna Hidayati. Nggak ada. Ada nggak? Oh, nggak ada. Iya. Terus apa ini?
Lia Purnawati. Nggak ada ibu. Nggak ada juga. Terus Yuli Hastuti. Izin. Izin. Terus Yuni Kartika. Hadir. Hadir. Susiatun Soleha. Hadir ibu. Nur Hafizah. Hadir. Terus Sri Wulandari. Hadir. Hadir juga. Ternyata banyak ya teman-temannya yang gak hadir pada pagi hari ini, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-temannya yang hadir diberikan pemahaman cepat dengan proses pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, maupun yang tidak hadir cepat dibuka pintu hatinya supaya tetap rajin pergi sekolah. Oke? Semangat. Baik anak-anakku semuanya, sesuai jadwal kita belajar hari ini akidah akhlak. Jadi materi yang akan ibu sampaikan kepada kalian semua itu tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah akhlak terpuji. Yang kedua apa? Ya, akhlak tercela. Yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah akhlak terpuji. Yang terlebih dulu akhlak terpuji. Bahasan kita akhlak terpuji, sikap yang akan kita bahas dan yang termasuk dalam akhlak terpuji adalah kompetisi dalam kebaikan. Makna dari kompetisi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Di sini anjuran untuk melakukan kebajikan itu ditujukan kepada baik dia laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, siapapun itu, berlaku bagi semua pihak. Kita berlaku baik, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, kebaikan kepada sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Nah, adapun contoh kita melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sesama manusia adalah misalnya di tengah jalan ada duri atau batu besar yang menghalangi kendaraan lewat misalnya, kita singkirkan. Nah, itu termasuk akhlak suatu kebajikan, suatu kebaikan sesama manusia. Nah, yang kedua adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kita berlaku baik kepada alam sekitar kita. Contohnya hari ini ibu lihat suasana kelasnya nyaman, mungkin masih pagi ya, jadi tidak ada sampah yang berserakan. Ibu berharap semoga sampai pulang nanti kelasnya tetap rapi seperti ini. Ibu harapnya seperti itu, tapi ya mungkin yang namanya kalian mungkin bawa jajan dari kantin ke kelas, makan di kelas, terus bungkusnya dibuang atau lebih parahnya ditaruh dalam kolong meja kan gitu. Kebaik gitu. Terus perintah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan baik sesama manusia maupun lingkungan alam sekitar kita terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 21, dimana sepertinya anak-anakku semuanya sudah biasa dengar ayat ini yang berbunyi fastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan, jangan berlomba dalam hal keburukan. Oh ya, selain itu juga selain dari berlomba-lomba melakukan kebaikan kepada sesama manusia maupun lingkungan, ada satu lagi hal yang penting dilakukan, kebaikan kepada diri sendiri. Nah, contoh kebaikan pada diri sendiri apa? Yang pertama, jangan egois. Nah, sifat egois ini kalau tertanam kuat di dalam diri kita itu kayak keras kepala jadinya. Orang nggak akan suka sama kita, nggak suka temenan sama kita karena keras kepala, nggak suka diberi masukan apapun, nggak ngerespon kata orang, maunya kata dia yang selalu benar, itu nggak boleh. Itu artinya kalian jahat sama diri kalian sendiri. Yang kedua apa? Selalu percaya diri. Kalau ibu suruh maju ke depan menyampaikan presentasi, itu kalian jangan malu. Kalian belajar
supaya melatih mental agar kalian kedepannya nanti itu bisa berbicara di depan banyak orang gitu. Karena kalian ini kelas 12 sudah akan melanjutkan, ini tahap akhir kalian dalam wajib belajar 12 tahun. Kalian akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang dimana jenjang kuliah, dimana nanti itu kalian belajar benar-benar mandiri, harus mandiri tanpa tanpa suruh sama guru kayak sekarang gitu. Beda banget nanti metode belajar yang kalian gunakan. Contoh lain yang bisa dilakukan dalam berlomba-lomba dalam hal kebaikan sesama manusia itu dalam melakukan, misalnya melakukan kegiatan amal. Contohnya, misalnya cari sumbangan, misalnya ada suatu musibah yang ditimpa sama suatu daerah atau orang, kita sama-sama pergi nyumbang gitu, kegiatan amal, kita berikan dukungan seperti misalnya support, ataupun dengan memberikan dana bantuan, ataupun kayak pakaian, kayak bahan pangan seperti itu. Itu termasuk dalam hal kebaikan yang dilakukan sesama manusia. Kalian harus punya rasa kemanusiaan dalam diri kalian. Kalau temennya dihukum, kalau temennya buat salah, jangan kalian ejek gitu, jangan kalian ketawain, bantu dong temennya, jangan diejek gitu. Kalau kalian ejek teman-teman kalian yang lakukan kesalahan, yang dihukum tersebut, misalnya bisa jadi nanti mentalnya jadi down gitu. Kalian kan, kita nggak tahu mental seseorang itu kan beda-beda. Ada yang mentalnya sekuat baja, ada yang mentalnya sekuat besi, ada yang mentalnya kayak jelly kan gitu. Kita nggak tahu setiap personal orang gitu. Baik, mungkin waktu yang sudah sekian berlalu, Ibu akan menyimpulkan kembali materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah tentang akhlak. Akhlak itu ada 2 kriteria. Yang pertama ada akhlak terpuji, yang kedua adalah ada akhlak tercela. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini kan itu akhlak terpuji. Salah satu akhlak terpuji ya yang kita bahas itu, yang pertama tadi adalah tentang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Maksudnya berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu adalah kompetensi kita dalam melakukan kebajikan, baik sesama manusia ataupun pada alam sekitar, maupun terhadap diri kalian sendiri. Berbuat kebaikan terhadap diri kalian sendiri, itu yang paling penting. Berbuat kebaikan itu ditujukan untuk siapapun, baik dia pria, wanita, anak kecil, orang dewasa, itu semua pihak harus melakukan kebaikan. Itu anjuran ini untuk melakukan berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu terkandung dalam surah Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya. Jadi kalau kalian nggak mematuhi, kalau kalian melanggar, nggak melakukan hal kebaikan itu, dong gimana? Nggak mau disayang dong sama Allah. Nah, jadi pesan Ibu, buat baiklah tanpa pamrih. Jangan buat baik karena ada hal tersembunyi yang diinginkan, ada udang di balik bakwan gitu, ada udang di balik batu. Seperti itu. Kita buat baik itu diikuti dengan rasa ikhlas. Jadi anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini termasuk dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang Ibu sampaikan itu menjadi berkah, menjadi pelajaran buat kita, buat Ibu sendiri, maupun kalian semua. Dan cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih, dan tetap semangat belajar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motivasi ibu untuk kegiatan belajar hari ini adalah semoga kalian menjadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin.